Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berkumpul lagi di majelis kita, ya, majelis adab kepada Al-Qur'an. Ya, kita ambil dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya. Masih di bab pertama, hadis yang kedua, ya. Hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kita sudah baca pekan lalu dan kita sudah berkenalan, berta'aruf dengan sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, berbagai macam keistimewaan yang beliau miliki kita sudah baca. Ya, tentu kita baca apa-apa yang menjadi kelebihan beliau supaya kita bisa meneladani, ya, bisa mengikuti dan menjadi acuan kita, ya, ketika kita belajar. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan hadisnya. Ya. Kita baca dulu kembali. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an mathalut tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalur raihanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah laisa laha rih wa ta'muha murrun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti al-utrujjah, ya, buah jeruk sitrun, ya, yang baunya harum dan rasanya enak. Dan permisalan atau perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti tamrah, seperti kurma. Tidak punya bau tapi rasanya manis. Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an seperti ar-raihanah. Ya. Seperti bunga raihanah yang baunya harum tapi rasanya pahit. Yang terakhir
Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah hanzalah. Ya. Buah hanzalah itu buah pare, ya. Atau bahasa kita pariyah, ya. Yang tidak punya bau atau tidak berbau, lari halaha wa ta'muha murrun, dan rasanya pahit. Nah, ini 4 jenis perumpamaan yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita baca ini. Ya. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan yang pertama adalah orang beriman dan membaca Al-Qur'an. Yang dimaksud membaca di sini bukan sekedar membaca, ya, seperti yang kita sudah sebutkan dalam pembahasan hadis yang pertama. Jadi yang disebut dan membaca di sini adalah yaqra. Ya. Karena itu dalam hadis yang lain juga tentang sholat jamaah, siapa yang paling berhak mengimami atau paling berhak menjadi imam. Ya. Rasulullah mengatakan ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ya. Yang menjadi imam terhadap suatu kaum adalah orang yang paling aqra' terhadap kitab Allah Azza wa Jalla. Ya. Aqra' dari kata qara'a, membaca artinya secara literal. Tapi kata para ulama, aqra' di situ tidak hanya bisa membaca saja. Tapi memang orang yang paham, orang yang paling paham atau orang yang paling berilmu terhadap Al-Quran. Ya. Atau kalau dalam mazhab Syafi'i disebut afqah, orang yang paling faqih, ya, ketika menjadi imam. Maka begitu juga hadis ini. Yang disebut yaqra di sini adalah orang yang tidak sekedar membaca, tapi dia setelah dia membaca dia berusaha mentadaburi, memahami, mempelajari, ya, mengamalkan. Nah, itu disebut dengan yaqra. Maka orang beriman yang seperti itu maka dia seperti buah jeruk. Buah jeruk itu manfaatnya banyak. Ya. Memberikan manfaat kepada orang banyak. Ya. Orang yang tidak sempat memakan buah jeruk, ya, itu sekedar mencium saja dia sudah senang. Karena jeruk itu harum baunya. Ya. Apalagi jeruk sitrus yang disebutkan, ya, memang jeruk yang memang baunya itu harum. Ya, lumayan keras baunya. Jadi kalau kita tidak sempat beli, tidak sempat makan, baru cium baunya kita sudah merasa segar. Artinya orang yang membaca Al-Quran, orang yang paham dengan Al-Quran, itu seyogianya, sepantasnya memberikan manfaat lebih banyak kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada orang lain. Ya, sebagaimana jeruk itu, ya, memberikan manfaat bukan cuma kepada yang memakan, tapi kepada yang mencium baunya. Atau manfaatnya lebar, ya, luas. Ya. Orang mencium itu kan bisa dari jarak beberapa meter itu sudah tercium. Ya. Apalagi setelah dia rasa, ya, dia coba, nah itu manfaatnya lebih banyak. Ya. Nah, itu orang yang beriman, pertama iman, kemudian membaca Al-Quran. Ya. Maka tentu dari hadis ini kita dapatkan pelajaran bahwa ketika kita belajar Al-Quran, itu bukan sekedar menjadi manfaat untuk kita sendiri. Ya. Tapi kita berusaha juga memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Manfaat yang paling minimal adalah kita bisa baca Quran, kita bisa mengajari orang membaca lagi. Ya. Sehingga Al-Quran semakin banyak dibaca oleh orang. Ya. Apalagi sekarang disebutkan bahwa masih banyak orang yang buta huruf Al-Quran. Ya. Jangankan di kampung-kampung, di kota-kota juga masih banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ya.
Baik orang anak-anak ataupun orang dewasa, masih banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, manfaat yang pertama yang kita bisa berikan, kita mengajari orang. Mengajari orang lain. Entah itu keluarga kita, atau entah entah tetangga kita, ya, atau masyarakat lingkungan sekitar kita. Kita mengajari mereka membaca Al-Quran. Dan itu manfaatnya sangat banyak. Ya. Nanti disebutkan dalam hadis-hadis selanjutnya tentang orang yang mengajarkan Al-Quran, ada lagi dia punya manfaat. Itu minimal. Ya, kita mengajari cara mereka membaca dengan baik dan benar. Apalagi kalau kita ajari mereka bagaimana memahami Al-Quran. Ya, karena kita sudah apabila punya ilmu yang cukup, ya, kita ajarkan kepada mereka bagaimana mentadaburi ayat Al-Quran. Ya, itu tentunya manfaatnya lebih banyak. Nah, seperti jeruk, ya. Ya, jadi lebar manfaatnya. Kemudian yang kedua, orang yang beriman tapi tidak membaca Al-Quran. Ya. Seperti kurma. Baunya tidak ada, tidak tercium. Orang tidak tahu manfaatnya kecuali kalau orang itu menggigit. Ya. Kalau kurma itu kan memang tidak ada baunya. Tapi kalau kita gigit rasanya manis. Ya. Nah, begitu orang beriman yang tidak membaca Al-Quran. Artinya manfaatnya itu ya, untuk dirinya sendiri bahkan ya, masih kurang. Ya. Dan dia manfaatnya tidak bisa melebar kepada orang lain. Tidak bisa meluas. Ya. Karena orang kalau tidak dekat atau kalau tidak menggigit kurma itu, dia tidak tahu apa kurma itu manis atau tidak. Jadi tidak ada manfaat selain rasa yang dia dapat. Beda dengan jeruk. Ya. Dia dapat manfaat bau yang menyegarkan dan juga mendapatkan manfaat rasa yang enak. Nah, kalau kurma baunya tidak ada. Jadi tidak terlalu luas. Ya, begitu orang beriman, dia bermanfaat untuk dirinya sendiri. Ya. Karena keimanan itu manfaat. Ya, orang yang beriman dijamin masuk surga. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah, kata Rasulullah. Orang yang beriman, orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan tulus dan ikhlas dari hatinya, dia akan masuk surga. Ada jaminan dari Rasul untuk masuk surga orang beriman. Tapi itu cuma untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dia soleh, tapi soleh untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa membuat atau mengajak orang lain berbuat soleh. Dia soleh untuk dirinya sendiri. Walaupun dia ada kebaikannya, tapi manfaat untuk orang lain kurang atau minim sekali. Padahal kita orang beriman itu, kata Allah Azza wa Jalla, kalau kita ingin menjadi orang terbaik, ya, kuntum khaira ummatin ukhrajat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Jadi kebaikan seseorang, kebaikan kita orang beriman itu dilihat dari pertama kita bisa mengajak orang berbuat baik. Ya. Jadi manfaatnya melebar, manfaatnya meluas. Ya. Kita ajak orang berbuat baik. Sekaligus kita mencegah orang dari perbuatan yang keji dan mungkar yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dia orang yang beriman tapi tidak membaca Al-Quran, sudah ada manfaatnya untuk dirinya. Ya. Dia bisa menyelamatkan insya Allah dirinya dari siksa Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi dia tidak bisa menyelamatkan orang lain atau tidak bisa mengajak orang lain untuk mendapatkan keselamatan. Ya. Padahal orang beriman itu juga punya kewajiban menjaga diri dan menjaga keluarga. Ya. Nah, kalau kita beriman tapi kita tidak bisa membaca Quran, bagaimana caranya kita belajar, mengajar anak kita misalnya? Ya. Mengajar istri kita atau anak kita atau adik kita. Bagaimana caranya kita mengajar kalau kita tidak bisa? Ya. Maka kita wajib belajar Al-Quran. Apalagi
masih usia muda itu wajib membaca dan mempelajari Al-Quran. Itu modal. Karena kalau sudah tua itu biasanya orang malu sudah belajar. Ya. Kalau sudah tua, walaupun memang prinsipnya dalam Islam itu belajar itu tidak tergantung usia. Ya, tua pun wajib belajar. Tapi biasanya psikologis orang sudah tua, sudah malu dia belajar. Ya. Apalagi kalau belajar sama anak-anak yang usianya masih di bawahnya, dia salah, malu dia. Ya. Apalagi kalau dibetulkan lidahnya sudah keras. Apalagi memang kita orang Indonesia kan kalau tidak bisa bahasa Arab, memang lidah kita kan tidak terbiasa dengan huruf-huruf Arab itu, huruf hijaiyah, karena memang bukan huruf bahasa kita. Ya, banyak huruf hijaiyah yang bukan huruf bahasa kita. Ya. Jadi untuk mengucapkannya, perbedaan antara sin dan tha dan shin dan shad. Ya. Nah, itu kalau orang tua kita ajari, ya. Kita mau tegur tua, orang tua tidak mau tegur masih salah. Ya. Nah, jadi serba salah juga mengajari orang tua, ya, orang sudah tua. Ya. Makanya ketika kita masih muda ini, ya, belajarlah baik-baik, karena lidah orang masih muda itu lebih mudah untuk diperbaiki. Ya. Apalagi kalau sudah tua, banyak anaknya, ya, banyak urusannya, ya, pulang ke rumah sudah capek dia. Ya. Kalau disuruh belajar mengaji, capek sekali bekerja. Ya. Nah itu, tapi ketika dia beriman, imannya bermanfaat untuk dirinya. Ya. Dia beriman dan beribadah itu manfaat. Nah, itulah perumpamaan orang yang beriman tapi tidak membaca Al-Quran. Nah. Yang ketiga, orang munafik. Ya, ini Rasulullah SAW menyebutkan orang munafik yang membaca Al-Quran. Dia munafik tapi membaca Al-Quran. Ya. Mathalur raihanah. Ya. Seperti raihanah. Raihanah ini jenis bunga. Ya, bunga raihanah. Baunya bagus, baunya harum, tapi rasanya pahit. Ya, rasanya apa? Pahit. Kenapa? Karena dia baca Al-Quran. Jadi dia bisa menghiasi lisannya dengan ayat-ayat Allah. Kita terkagum-kagum dan ini. Dia bisa menjelaskan ayat, ya, menjelaskan Al-Quran dia bisa. Bahkan mengagumkan dan sebagainya. Sehingga orang itu terkesima dengan dirinya. Ternyata dia menyembunyikan sesuatu yang pahit, yaitu apa? Penyimpangan. Dia bisa menyebabkan orang menyeleweng dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, itulah bahayanya bergaul dengan orang-orang munafik. Memang lisannya manis. Ya. Kalau dia berbicara, Masya Allah. Apalagi kalau dia bisa membaca Al-Quran. Ya. Dan banyak orang yang memendam sifat yang tercela dalam dirinya, tapi dia menampakkan bahwa dia bisa baca Quran. Ya. Nah ini kita harus hati-hati, dan orang seperti ini jangan sampai kita tertipu. Karena kita lihat dan kita saksikan dia pintar Al-Quran, ya, bisa membaca dan bisa menjelaskan. Ya. Kalau kita tidak punya iman atau tidak punya akidah yang kuat, ya, bisa-bisa kita tergerus dengan pemahaman dia. Dan banyak orang yang seperti itu, ya, yang tertipu, terpedaya. Waliyadzubillahi min dzalik. Ya, seperti Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab itu bukan cuma munafikin, murtadin. Ya. Tapi banyak orang yang ikut sama dia. Kenapa? Karena dia bisa membuat ayat. Ya. Bayangkan dia bisa bikin ayat. Orang yang tidak
tahu Al-Quran, dia kira ayat betul. Padahal bukan. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui Al-Quran. Nah, kalau kita tahu Al-Quran kan ketika orang mengucapkan bahasa Arab, kita bilang, bukan ayat ini. Ya. Ini hanya bahasa Arab biasa. Nah, begitu juga kalau kita dengar lagu-lagu Arab. Lagu-lagu Arab itu kalau kita bisa bahasa Arab, kita tahu ini bukan lagu religi. Bukan nasyid yang mengandung ketaatan, bukan. Karena banyak juga lagu-lagu Arab yang isinya mengandung hal-hal yang menyimpang, mengandung kemaksiatan. Jadi hati-hati mendengar lagu-lagu Arab. Kalau memang betul-betul tidak tahu artinya, jangan. Karena penyanyi Arab juga banyak. Dan penyanyi Arab itu tidak semuanya Muslim. Ada banyak penyanyi Arab yang Kristen juga. Karena kalau di negeri Arab itu, yang bahasa Arab itu bukan cuma orang Islam yang bisa bahasa Arab. Di Lebanon, Syria, beberapa negara Arab, bahkan di Mesir atau Maroko, pokoknya negara-negara Arab, tidak semua yang bisa bahasa Arab itu orang Muslim. Banyak juga orang Arab yang tidak beragama Islam. Ya sama seperti di negara-negara lain. Dan lagu mereka ya bukan lagu yang berisi ketaatan kepada Allah. Banyak lagu-lagu yang mengandung hal-hal yang menyimpang juga. Itu kita harus hati-hati. Nah, inilah yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia raihanah itu rihuha thayyibun. Jadi baunya itu sangat menarik, harum dia. Tapi menyimpan rasa yang pahit. Nah, rasanya itu yang berbahaya. Nah, kalau kita terjebak dengan baunya, tertarik dengan baunya, kemudian kita menikmati dan bukan menikmati, kita mencoba memakan, maka kita akan kepahitan. Bahkan bisa mungkin keracunan. Bisa-bisa keracunan. Kalau keracunan otomatis dampaknya buruk. Nah, makanya kita berhati-hati dengan orang-orang yang munafikin. Waliyadzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang munafik yang tidak baca Quran. Ini sudah jelas. Ya. Sudah jelas tidak punya bau dan rasanya pahit. Ya. Maka tentu yang begini harus dijauhi. Ya. Dan jangan didekati. Jangan didekati. Makanya sayur pare itu kan tidak semua orang suka. Ya. Suka sayur pare? Tidak suka. karena pahit ya. Dan baunya juga tidak enak. Ya. Bahkan mungkin bagi orang yang tidak terbiasa, baunya sudah tidak bagus. Ya, itu permisalannya. Ya. Namanya permisalan tentu tidak berarti kalau gitu haram pare, bukan. Tidak berarti pare diharamkan, tidak. Ya, nah ini ada permisalan saja. Ya. Permisalan dari salah satu sisi. Ya. Nah, dari sisi yang namanya tasbih, dalam bahasa itu namanya tasbih. Ya, tasbih itu hanya perumpamaan, permisalan yang diambil dalam sebuah permisalan adalah sifat yang menonjolnya. Ya. Kenapa orang munafik yang tidak baca Quran dipermisalkan dengan Hanzalah? Ya. Karena sifat yang menonjol itu apa? Tidak punya bau dan rasanya pahit. Ya. Bukan dari sisi gizinya. Ya. Karena kalau gizinya itu kan tidak punya dia sifat gizi, tapi tidak menonjol. Buktinya banyak orang yang tidak suka. Ya kan? Jadi ditasbih dengan sifat-sifat yang menonjol. Sifat-sifat yang menonjol dari buah Hanzalah itu baunya tidak ada, rasanya pahit. Ya.
Walaupun mungkin ada sifat yang lain, tapi sifat yang lain itu tidak menonjol. Maka tidak digunakan sebagai tasbih. Itu penjelasan tentang tasbih. Kalau kita belajar balaghah itu, hal-hal yang ditasbihkan, hal-hal yang dipermisalkan itu adalah sifat-sifat yang menonjolnya saja. Ya. Seperti biasanya kalau kita belajar balaghah itu orang yang orator, pintar ceramah, ya. Biasanya diberikan Diberikan permisalan singa, ya, singa podium, bahasa kita. Singa podium. Ya. Apa yang ditonjolkan sifatnya? Sifat yang ditonjolkan adalah keberanian. Ya. Saya sedang melihat singa berpidato. Ya, biasa dalam bahasa kita juga ada. Personifikasi seperti itu ada. Ya, bahasa Arab juga demikian. Ra'aitul asada yakhtubu 'alal mimbar. Ya, ra'aitu al-asada yakhtubu 'alal mimbar. Ya. Saya lihat singa berkhutbah di atas podium. Ya. Yang ditonjolkan sifat singanya di sini adalah keberanian orang itu berpidato. Apalagi berpidato di depan orang banyak itu kan tidak gampang, ya. Ya. Berkhutbah saja di depan 10 orang itu totofore dulu, ya. Kecuali kalau orang sudah latihan sekian lama baru dia biasa. Dan itu pun biasa demam panggung juga kita. Ya. Biasa kalau kita khutbah di masjid-masjid kampung, kalau disuruh di khutbah di kota, ya, itu berdetak juga jantung itu, ya. Berdebar juga. Ya. Apalagi yang di depan itu para ustadz, ya. Gelarnya banyak, kita berkhutbah. Kita harus kuasai diri dulu. Ya. Tapi kalau orang sudah jadi singa podium, ya, itu dia tidak peduli sih. Mau di kampung, mau di kota, mau di tempat banyak orang. Karena dia sudah jadi singa. Ya. Sudah jadi berani. Ya. Jadi yang sifat yang ditonjolkan adalah keberaniannya. Walaupun singa juga punya sifat yang lain. Ya. Sifat yang lain apa? Buas. Jadi yang ditasbihkan sifat beraninya, bukan sifat buasnya. Ya. Nah, itu biasanya begitu. Baik, ya sama dan seperti ini. Ya. Jadi buah pare atau buah paria, ya, walaupun dari sisi gizi dia ada gizinya, ada manfaatnya juga. Ya, tapi yang disifatkan di sini atau yang ditonjolkan adalah sifat pahitnya itu, rasa pahitnya dan tidak ada baunya. Karena itu akan mendatangkan rasa tidak suka. Dan kalau dia pahit tentu itu bisa membuat orang lari, ya, tidak mau mendekat dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini penjelasan secara mujmal singkatnya. Dari hadis ini ada beberapa manfaat yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Manfaat pertama, faedah yang pertama, di antara metode mengajarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membuat perumpamaan-perumpamaan sehingga mudah untuk dipahami. Ini cara mengajarnya Nabi. Ya, atau manhaj Nabi dalam mengajar. Dan ini juga manhaj Al-Qur'an dalam mengajar. Ya, mengajarkan sesuatu kepada kita. Dalam Al-Qur'an banyak sekali kita temukan perumpamaan. Seperti dalam Quran surah Al-Baqarah misalnya, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihi wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Ini perumpamaan, ya. Makanya dalam Al-Qur'an juga ada namanya amsalul Qur'an. Salah satu ilmu Al-Qur'an adalah ilmu tentang amsalul Qur'an. Perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Qur'an. Ya, mulai dari surah yang pertama, ya, surah Al-Fatihah itu juga ada perumpamaan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang yang dimurkai dan orang yang tersesat. Nah, itu juga perumpamaan. Ya. Mathaluhum orang munafik.
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim. Itu juga perumpamaan. Ya. Karena Allah tidak pada kenyataannya hati mereka ya tetap, telinga mereka tetap mendengar. Ya, secara zahir, ya. Mata mereka tetap melihat. Ya. Tapi ketika mereka tidak menerima ayat Al-Qur'an, tidak menerima syariat Allah, itu diumpamakan seperti orang itu, seperti orang buta dan summun bukmun umyun. Ya. Seperti orang bisu, orang tuli dan buta. Ya. Padahal secara zahir mereka melihat. Ya. Makanya ada dalam Quran surah apa itu? Rabbi lima hasyartani a'ma. Surah Nuh, surah Thaha, ya. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa Engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu saya di dunia itu hidup dengan basir. Ya. Mata saya tidak buta, mata saya melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Jadi kenapa kamu sekarang dibutakan ketika dibangkitkan? Karena waktu di dunia kamu, matamu yang melihat itu kau tidak pakai melihat Al-Qur'an. Ya. Telingamu kau tidak gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, tidak digunakan untuk mendengar firman Allah dan sebagainya. Ya, jadi banyak sekali perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Qur'an. Ya, dan perumpamaan ini biasa juga disebutkan juga dalam hadis, dan ini metode mengajar. Ya. Karena dalam istilah bahasa Arab ketika kita mengajar itu ada kalanya kita mengajarkan pengertian suatu hal, ya. Itu biar kita artikan berbagai macam cara, orang tidak paham. Nanti dipahami kalau ada dia punya contoh. Ya, makanya dalam bahasa Arab disebutkan bil misal yattadihul maqal. Nah, bil misali yattadih al maqal. Dengan contoh, dengan misal, dengan perumpamaan, maka perkataan itu bisa lebih dipahami. Ya. Dan ini tentu fitrah manusia. Ya. Jadi tabiat manusia. Kalau diajarkan itu mesti ada contoh. Kalau tidak ada contoh sulit untuk ditangkap. Apa maksudnya itu? Ya, makanya Rasulullah SAW dalam mengajarkan agama, beliau sering memberikan permisalan. Seperti contohnya hadis ini. Permisalannya dengan dengan buah, ya, buah jeruk, ya, buah kurma, bunga raihanah dan buah pari. Ini empat jenis tumbuhan yang digunakan untuk permisalan. Dan orang kalau mendengar jeruk, maka dia sudah, oh iya, jeruk itu harum dia. Ya, dan rasanya enak. Jadi apa yang diinginkan dari hadis itu? Nah, ternyata yang diinginkan yang seperti kita sebutkan tadi, orang beriman itu seharusnya dia memberikan manfaat kepada orang lain, ya, selain kepada dirinya. Ya, kalau iman itu sudah bermanfaat untuk dirinya, iman itu. Jadi keimanan kita itu bermanfaat untuk diri kita. Ya. Tapi ketika kita punya Al-Quran, manfaat kita lebih luas. Ya. Bisa memberikan kepada orang lain. Itu orang sudah paham itu. Kalau dipermisalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua, keahlian dan keindahan membaca Al-Quran adalah amalan soleh yang menghasilkan nama baik seseorang. Ya. Baik dia orang mukmin atau munafik. Seperti sesuatu yang memiliki bau yang harum. Jadi orang yang dekat dengan Al-Quran itu ada keistimewaan. Walaupun terkadang ada orang yang memendam kemunafikan dalam hatinya. Seperti yang kita sebutkan tadi. Orang munafik kalau dia pintar Al-Quran kita tertarik. Tertarik kita. Bahkan bisa ikut sama dia. Kenapa? Karena dia dipandang oleh manusia punya kelebihan. Ya, jangankan orang munafik, orang kafir saja kalau dia baca Quran, kita bilang, orang kafir bisa baca Quran. Ya. Ada pandangan berbeda. Ya. Ada pandangan berbeda.
Bahkan banyak orang kafir sekarang yang belajar Al-Quran untuk menjerumuskan kaum muslimin. Ya. Apalagi kaum muslimin yang tidak pernah belajar. Waliyadzubillah min dzalik. Melihat orang kafir membaca Al-Quran, dia tidak bisa bedakan ini orang kafir atau orang beriman. Ya. Biasanya dia ikut. Karena ada di YouTube itu ada beberapa orang kafir yang berceramah menggunakan ayat Al-Quran. Ya. Jadi banyak pengikutnya. Dan pengikutnya orang beriman. Ya. Pengagumnya itu orang beriman. Ya. Orang beriman pengagumnya. Kenapa? Dia lancar baca Quran. Dia bisa baca Quran dia. Ya. Jadi orang yang bisa baca Quran itu istimewa di mata manusia. Ya. Tanpa melihat dia punya akidah. Nah, kalau nanti kita lihat akidahnya, kalau dia menampakkan jati dirinya. Ya. Biasa kalau hanya kalam, hanya lisan saja, ya, tidak bisa kita telisik. Ya. Makanya orang munafik pun yang bisa baca Quran, dia punya keistimewaan di dalam pandangan manusia. Walaupun dalam pandangan Allah tentu beda. Ya. Dalam pandangan Allah tentu beda. Karena Allah maha tahu mana orang munafik dan mana orang yang beriman. Ya. Kalau kita sebagai manusia ini kan tidak tahu hati orang seperti apa. Kita terkagum dengan zahir yang terlihat. Ya. Nah ini keistimewaan orang yang tahu Al-Quran. Makanya kita sebagai orang beriman harusnya lebih tahu. Ya. Lebih tahu tentang Al-Quran daripada orang munafik atau apalagi orang kafir. Ya. Nah kalau kita belajar, kita tahu ini. Ini orang kafir, dia mengaku bisa baca Quran, tamat 30 juz. Ya. Tapi bacaannya jelek begini. Nah, jadi kita tidak tertarik ini. Tapi kalau kita tidak tahu baca Quran, ya, tidak tahu sama sekali misalnya. Lihat orang kafir baca Quran. Jago dia ini. Ya. Jago dia. YouTube kan banyak sekarang orang yang murtad kemudian mengaku pernah menjadi santri, ya, dan mengaku bisa membaca Al-Quran 30 juz. Ya. Setelah dites kelabakan dia. Ya. Dan yang tahu dia benar atau salah ya orang yang belajar Quran. Ya. Kalau kita beriman tidak belajar Quran, kita tidak tahu apa dia benar atau salah. Yang penting dia bisa baca Quran. Walaupun patah-patah. Ya. Kalau kita tidak tahu sama sekali ya kita bisa-bisa ikut sama dia. Ya. Apalagi kalau dia baca kisah tentang Nabi Isa. Ya. Ayat Al-Quran dia baca yang tentang Nabi Isa. Ya. Apa Nabi Isa? Keistimewaannya dia dalam Al-Quran. Quran surah apa? Idz qala Isa ibnu Maryam. Ya. Quran surah Al-Maidah misalnya. Ada Nabi Isa dalam Al-Quran. Ya. Kalau dia tidak bisa baca Quran, ya betul ya. Kalau begitu ikut Nabi Isa saja. Ya. Padahal orang yang bisa baca Quran akan paham bahwa kisah tentang para nabi dalam Al-Quran bukan cuma Nabi Isa. Ya. Dan Nabi Isa disebutkan di situ dalam Al-Quran kehebatannya. Ya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya, tentang Nabi Isa? Ketika dia menghidupkan orang mati. Apa ini? Alaika wa ala walidatika id ayyatuka biruhil qudusi tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Wa id 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Wa id takhluqu minat tini kahiyatit tayri fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi idzni. Wa tubrul akmah dan sebagainya. Jadi semua mukjizat Nabi Isa disebutkan dalam Al-Quran. Jadi ada orang-orang yang kafir menggunakan ayat itu. Coba kalau kamu tidak percaya Quran ini, tidak percaya Nabi Isa ini, tidak percaya Tuhan mereka maksudnya. Al-Quran yang sebutkan. Jadi kalau ada dalam Al-Quran berarti itu memang hebat itu. Orang yang tidak tahu Al-Quran ya betul. Kalau begitu itu sih. Nah itu pentingnya belajar Al-Quran. Kalau kita belajar Al-Quran, kita tahu itu memang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla kisah tentang Nabi Isa, tapi bukan untuk menuhankan Nabi Isa. Kisah itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla
Dalam ayat yang lain disebutkan wa kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Ya. Jadi kisah-kisah para nabi disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagai tatsbit, ya, justru untuk meneguhkan imannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta kaum mukminin. Kemudian yang ketiga, manfaat yang ketiga, kewajiban beramal soleh. Yaitu amalan yang diturunkan dalam Quran dan As-Sunnah. Amal soleh akan dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Seperti buah yang lezat rasanya. Jadi keutamaan atau kewajiban kita beramal soleh. Dan amal soleh itu kan banyak. Amal soleh itu banyak. Ada yang berkaitan amal soleh yang manfaatnya untuk diri kita sendiri. Dan semua amal soleh itu manfaatnya berkaitan. Walaupun sholat itu kan untuk diri kita. Ya, tapi sholat yang baik bisa membuat orang tidak melakukan kemungkaran. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sholatnya bagus, sholatnya sesuai dengan aturan, ya, dia khusyuk, dia pahami sholat, dia pahami bacaan-bacaannya, dia tadaburi, dia renungkan arti dari setiap gerakan dan ucapan dalam sholat, ya. Itu insya Allah dia akan akan merasa malu kalau berbuat kemungkaran, ya. Merasa malu dan takut kalau berbuat yang keji. Nah, begitu juga puasa. Puasa itu kan walaupun yang lapar itu cuma kita, tapi dampaknya bisa kepada orang lain. Ya, seperti karena Nabi SAW bahwa orang puasa itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan puasa itu dia menahan dirinya dari hawa nafsu. Ya. Orang yang bisa menahan diri dari hawa nafsu itu otomatis dia menyelamatkan orang lain juga dari keburukannya dia. Ya. Dengan puasa kita berlatih. Hawa nafsu itu kan yang mengajak kita melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Ya. Nah, kalau kita bisa mengendalikan diri, kita tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, otomatis aman orang. Orang lain akan aman dari keburukan kita. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa al-mu'minu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang beriman itu adalah orang yang bisa selamat orang lain dari lisan dan tangannya. Ya, lisannya tidak suka mencela, ya, tidak menyinggung orang lain, tidak membuat hati orang lain menjadi tidak senang, benci. Tangannya demikian. Ya. Nah, itu ibadah. Maka amal soleh itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Makanya kita diwajibkan untuk beramal soleh. Kemudian yang keempat, keutamaan orang beriman itu tingkatannya berbeda-beda. Keutamaan orang beriman tingkatannya berbeda-beda. Ya, seperti juga disebutkan dalam ayat, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya. Jadi ada orang yang beriman manfaatnya untuk dirinya sendiri saja. Ya. Dan ada orang yang beriman manfaatnya bisa meluas kepada orang lain. Ya. Dan cakupan manfaat itu juga banyak jenisnya atau banyak tingkatannya. Ada orang yang cakupan manfaatnya untuk keluarganya sendiri. Ya. Ada yang cakupan manfaatnya bisa melebar ke tetangga sebelah rumah. Ya. Ada yang cakupan manfaatnya untuk melebar ke mungkin beberapa rumah, ya, tetangganya. Ada yang terus begitu. Ya, semakin bagus kualitas keilmuan, semakin bagus kualitas iman, ya, maka manfaatnya juga lebar. Ya. Manfaat orang beriman itu sama kalau kita digambarkan juga seperti seperti signal. Ya, kalau kita lihat gambar signal itu, ya, gambar signal itu kan lingkaran. Ya. Lingkaran ada yang kecil, lingkaran kecil, makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Jadi signalnya makin kuat berarti areanya akan makin luas. Nah, begitulah orang beriman. Ya, semakin bagus imannya, semakin bagus kualitasnya, semakin bagus juga ilmunya, terutama ilmu terhadap Al-Quran, signalnya akan semakin luas. Ya, signalnya semakin luas. Pemancarnya satu, tapi
signalnya akan luas. Ya. Kemudian yang kelima, sebagian orang munafik ada yang ahli membaca Al-Quran, namun mereka tidak mengamalkannya. Ya. Jadi mereka menggunakan keahlian Al-Quran untuk menjebak orang lain. Ya. Mereka tidak berniat untuk mengamalkan. Itu manfaat yang kelima. Jadi hati-hati terhadap orang seperti ini. Ya. Dan biasa orang seperti ini susah untuk dideteksi. Ya. Susah untuk dideteksi. Susah untuk dilihat apakah munafik atau tidak. Ya. Makanya untuk mengetahui orang seperti ini kita juga harus punya ilmu. Ya. Makanya orang beriman itu diwajibkan menuntut ilmu. Diwajibkan kita untuk menguatkan akidah dulu, menguatkan keyakinan kita, ya. Baru kita bisa bisa mengetahui atau bisa mendeteksi minimal. Ini orang ini betul-betul Al-Qur'annya betul-betul dia ceramahkan atau dia ajarkan memang betul-betul dari hati atau tidak. Ya. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian manfaat yang keenam, ya. Amal soleh orang munafik tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, karena tidak didasari oleh keimanan. Ya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya. Orang maghdub itu, kata para ulama, orang yang dimurkai Allah adalah orang yang tahu ilmunya, ya, tapi dia tidak mengamalkannya. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, orang munafik seperti buah atau bunga yang rasanya pahit, ya. Tidak menyenangkan bagi orang yang beriman. Ya, membuat orang munafik tidak menyenangkan bagi orang yang beriman. Ya, orang munafik itu dalam sejarah memang selalu mencari celah untuk mengalahkan atau menjerumuskan orang beriman. Ya, seperti dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita baca bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, ingin mencelakai Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali. Ya, baik dalam keadaan damai ataupun dalam keadaan perang. Ya, dalam perang perang Uhud misalnya, ya kan? Dia sengaja menarik pasukannya yang tadinya sudah ikut sampai di medan perang. Ya, dia tarik pasukannya 300 orang. Ya, untuk apa? Untuk meruntuhkan moral pasukan kaum muslimin. Ya, memang dia sengaja. Ya, jadi orang munafikin dari sejak zaman Nabi, ya, sampai kapanpun itu biasanya akan akan berusaha mencelakai orang-orang beriman. Ya, karena memang begitulah mereka punya keyakinan. Ya, mereka punya akidah. Fi qulubihim marad, kata Nabi, kata Allah. Ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya, mereka orang-orang sakit hati. Ya. Dan penyakitnya itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Ya. Dan faedah yang terakhir, kewajiban beramal soleh dengan disertai keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kewajiban beramal soleh yang disertai oleh keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau kita beriman, kemudian kita beramal soleh, ya, maka manfaat kita akan terasa. Dan iman dan amal soleh seperti itu akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Seperti yang sering disebutkan. Ya. Bahwa amal soleh itu atau ibadah punya dua syarat. Syarat ikhlas dan syarat mutaba'atur rasul. Ikhlas dan mutaba'atur rasul, dari mana kita tahu? Kalau kita mempelajari Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran. Karena dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mewajibkan kita untuk ikhlas,
banyak ayat-ayat yang mewajibkan kita untuk beramal soleh. Dan sering Allah sebutkan dalam ayat digandengkan antara iman dan amal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihat. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Ya. Artinya ada hubungan yang erat antara keimanan, keikhlasan, dan amal yang soleh, amal yang sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Nah, inilah hadis yang kita jelaskan pada malam hari ini tentang keutamaan orang-orang yang membaca, mempelajari ya, Al-Quran ya, dalam kehidupan di dunia ini, dan belajarnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan Al-Quran sebagai salah satu bentuk amal soleh yang ditekuni ya, dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan memberi manfaat bagi orang yang melakukannya. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah dan dijadikan sebagai dan dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang senantiasa berusaha semaksimal mungkin membaca, mempelajari, mentadabburi, merenungkan dan mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.